Halo, Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Sekarang kakak akan membahas tentang aturan sinus. Jadi aturan sinus itu adalah merupakan bagian dari trigonometri ya. Jadi apa sih sebenarnya aturan sinus itu? Perhatikan baik-baik ya slide berikut ini. Oke. Jadi aturan sinus itu digunakan untuk menentukan unsur segitiga yang diketahui dengan syarat ada 3 unsur yang sudah diketahui. Jadi yang pertama akan kita tentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudutnya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ada sebuah segitiga, kemudian ada satu sisi diketahui dan ada dua sudut yang diketahui. Jadi sisi, sudut, sudut. Adik-adik perhatikan, sisi ini berhadapan dengan sudut yang diketahui. Kemudian sisi yang ditanya berhadapan dengan sudut yang diketahui. Jadi paling tidak ada 3 ya yang diketahui di sini, yaitu sisi, sudut, sudut. Kemudian ilustrasi berikutnya begini. Lagi-lagi sisi, sudut, sudut. Sisi yang ini berhadapan dengan sudut yang diketahui, kemudian sisi yang ditanya berhadapan dengan sudut yang diketahui. Ilustrasi berikutnya adalah sebagai berikut. Sisi, sudut, sudut. Sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang diketahui, sisi yang ditanya berhadapan dengan sudut yang diketahui. Yang berikutnya, sisi, sudut, sudut lagi. Ya, sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang diketahui, sisi yang ditanya berhadapan dengan sudut yang diketahui. Yang berikutnya akan ditentukan besar sudut jika diketahui panjang kedua sisinya dan besar salah satu sudut yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Jadi ilustrasinya begini, ada sebuah segitiga, kemudian ada dua sisi, sekali lagi dua sisi dan satu sudut. Berarti sisi, sisi, sudut. Sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang diketahui. Sudut yang ditanya berhadapan dengan sisi yang diketahui. Yang berikutnya, sisi, sisi, sudut. Dan ini adalah sudut yang ditanya. Sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang diketahui, sudut yang ditanya berhadapan dengan sisi yang diketahui. Selanjutnya, sisi, sisi, sudut. Sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang diketahui, sisi yang diketahui berhadapan dengan sudut yang ditanya. Yang berikutnya, jika diketahui sisi, ulangi sisi, sudut. Sekali lagi, sisi diketahui dengan sudut yang diketahui, kemudian sudut yang ditanya berhadapan dengan sisi yang diketahui. Nah, itulah ilustrasi dari segitiga. Ulangi aturan trigonometri pada aturan sinus ya. Kemudian perhatikan bagaimana cara mendapatkan rumus dari aturan sinus. Jadi kakak punya sebuah segitiga ABC. Sebenarnya segitiga ABC ini tidak harus segitiga sama sisi, tapi bisa segitiga sebarang ya. Kemudian dalam segitiga ini kakak bagi menjadi bagian-bagian segitiga yang lebih kecil ya. Tapi ada aturannya. Yang pertama, adik-adik di sini ada sisi A kecil itu berhadapan dengan sudut A besar. Sisi B kecil adalah berhadapan dengan sudut B besar, sisi C kecil berhadapan dengan sudut C besar. Lalu ada titik-titik yang di sini ketahui, yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Di mana nanti AP, ketika AP itu kita hubungkan, maka AP itu tegak lurus dengan BC. Begitu juga CR itu tegak lurus dengan AB. Dan terakhir BQ itu harus tegak lurus dengan AC. Tujuannya apa? Tujuannya kita nanti akan bentuk segitiga itu dari potongan-potongannya. Jadi yang di sini ya, segitiga ACR. Perhatikan segitiga ACR itu siku-siku di R ya. Siku-siku di R. Sehingga kalau kita cari perbandingan sinus dari A, sin A, ingat adik-adik ya, sin itu apa? Sin itu depan dibagi miring ya, sin demi. Jadi depannya adalah CR, miringnya adalah B kecil. Di sini ya, B kecil itu adalah mewakili ruas garis AC, panjang ruas garis AC. Sehingga kalau kakak cari CR berarti CR ya, B-nya ini tinggal dipindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi B dikalikan sin A.
Begitu ya. Kemudian perhatikan segitiga berikutnya, yaitu segitiga BCR. Siku-siku di mana? Siku-siku di R. Kemudian kita cari sin B. Sin B itu apa? Demi ya. Deminya apa? D-nya adalah CR, Mi-nya adalah sisi A. Sehingga kalau kita cari CR, itu adalah tinggal pindah aja ini. A dikalikan sin B. Nah, kemudian yang berikutnya. Segitiga APC, siku-siku di P ya, segitiga ACP, siku-siku di P, kita cari perbandingan sinus untuk sudut C, itu adalah demi ya, D-nya adalah AP, berarti AP dibagi Mi, Mi-nya apa? Mi-nya ini B, sehingga kalau kita cari AP, itu B-nya tinggal pindah ruas sini, jadi P dikalikan, ulangi P dikalikan sin C. Dan yang terakhir adalah segitiga ABP, ya, siku-siku di P. Sehingga kalau kita cari sin B itu apa? Demi. D-nya apa? D-nya adalah AP. Mi-nya apa? Mi-nya adalah C. Sehingga kalau kita cari AP, maka C-nya kita pindah ruas kiri. Yang asalnya pembagian jadi perkalian, yaitu C dikalikan sin B. Adik-adik lihat di sini kita akan memperhatikan rumus 1 dan rumus 2 itu akan kita sama dengankan karena dia sama-sama apa? CR. Sehingga nanti B sin A sama dengan A sin B. Begitu juga untuk rumus yang 3, 4. Karena di sini di ruas kiri sama-sama AP-nya ya. Sehingga nanti B sin C sama dengan C sin B. Nah, kita berlari ke slide selanjutnya. Dari persamaan 1 dan 2 ya, CR itu kakak tulis lagi, sehingga di sini B kali sin A sama dengan A kali sin B. Kemudian kita pindah saja. Sin A-nya kita pindah ruas kanan, yang asalnya perkalian dia berubah jadi pembagian. Kemudian sin B-nya kita pindah ruas kiri, yang di bawahnya B ya, yang asalnya perkalian berubah jadi pembagian. Berarti B dibagi sin B sama dengan A dibagi sin A. Jadi kalau kita baca A per sin A sama dengan B per sin B, kita dapat persamaan 5. Kemudian yang berikutnya, dari persamaan 3 dan 4, kita sama-sama punya AP ya tadi ya, sehingga karena sama-sama AP berarti C sin B sama dengan B sin C. Begitu ya, kita tulis begini. Nah, kemudian sin C kita pindah ruas kiri, jadi di bawahnya C kan ya, jadi yang asalnya perkalian jadi pembagian. Berarti C dibagi sin C, yang ini sin B-nya pindah ke ruas kanan, berarti B dibagi sin B. Ketemunya demikian ya. Rumus nomor 6. Jadi adik-adik lihat di sini ada B sin B lagi, ada B sin B lagi. Berarti sama kan ya? A per sin A sama dengan C per sin C sama dengan B per sin B. Itulah yang akan diperoleh rumus dari aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Cukup mudah kan dalam mengingat A sin A, B sin B, C sin C, begitu ya. Nah, kita beralih ke contoh soal. Perhatikan contoh ini. Ada segitiga ABC memiliki panjang AC-nya 4, kemudian sudut ABC berarti sudut di B-nya ya. Sudut yang di tengah ini adalah 60 derajat dan sudut BAC-nya adalah 30 derajat. Pertanyaannya, panjang BC. Kita ilustrasikan dulu segitiganya demikian ABC ya. Siku-siku di mana? Ulangi, dia bukan segitiga siku-siku, AC-nya adalah panjangnya 4. Nah, di sini AC-nya 4, kemudian ABC-nya adalah 60, berarti sudut B-nya 60 di sini ya. Kemudian BAC-nya adalah 30, berarti di sini. Yang diketahui di sini berarti ada sisi sudut-sudut. Kemudian yang ditanya adalah panjang BC, ya. Jadi adik-adik lihat ini diketahui yaitu 4. Berarti kan 4 ini B dibagi sin B sama dengan A per sin A. Itu yang akan kita gunakan. Loh, kenapa kok C per sin C-nya nggak dipakai? Lah, karena itu bukan yang ditanya. Yang ditanya adalah yang BC. Yang diketahui apa? Yang diketahui AC dan sudut B. Berarti inilah cukup yang kita gunakan perbandingannya ya. B-nya kita masukkan. B-nya berapa? B-nya 4. Ya, kita masukkan sin B-nya sin 60. B-nya 60 ya. A sin C. A-nya berapa? A-nya yang ditanya ya, BC kan, A itu mewakili BC. Kemudian sin A berapa? Sin A adalah 30 derajat. Kita masukkan di sini. Kemudian kita inputkan sin 60 nilainya adalah setengah akar 3, sin 30 nilainya setengah. Kita kalikan silang ya. Kemudian ini kita kalikan yang ini kan 4 kali setengah gitu kan. Kemudian dibagi dengan setengah akar 3. Ketemulah nilainya adalah
Ya, demikian ya. 4 dibagi akar 3. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita rasionalkan karena dia masih mengandung bentuk akar. Kalikan akar 3 per akar 3, bentuknya jadi 4 per 3 akar 3. Itulah ketemu nilai BC ya. Sehingga BC-nya adalah 4 per 3 akar 3 cm. Kita beralih ke soal berikutnya. Cukup mudah bukan? Kita lanjut ya. Sebuah segitiga XYZ memiliki panjang XZ 6 cm, YZ 2 akar 3 cm. Jika besar sudut XYZ 60 derajat, tentukan besar sudut YXZ. Jadi kita ilustrasikan segitiganya XYZ begitu ya. XZ-nya di mana? X-nya di sini. XZ-nya 6 ya. YZ-nya berapa? YZ-nya 2 akar 3. Adik-adik lihat. Kemudian ini sudutnya adalah 60 derajat, sudut Y-nya. Yang di tengah kan Y ya, berarti di sini 60 derajat. Jadi adik-adik lihat pertanyaannya adalah di ulangi YXZ. YXZ. Adik-adik lihat perbandingannya kan ya sudah berhadapan ya. Y kecil berhadapan dengan Y besar, X kecil berhadapan dengan X besar. Berarti kita pakai X dibagi sin X sama dengan Y dibagi sin Y. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Y per sin Y adalah 6 dibagi sin 60 sama dengan 2 akar 3 dibagi sin X. Kita masukkan sudutnya ya. Ulangi nilainya 6 dibagi setengah akar 3. Jadi sin X-nya ini tinggal pindah ruas ya. Yang asalnya di atas kan tinggal dikalikan sama yang bawah kan. Jadi 2 akar 3 dikalikan setengah akar 3. Kemudian dibagi 6. Begitu ya. Sehingga ketemulah nilainya adalah ini kita sederhanakan akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kan? 2 kali setengah nilainya 1. Berarti 3 dibagi 6. 3 per 6 berapa? Setengah. Nilai sin X berapa yang nilainya setengah? Adik-adik ingat sinus 30 ya yang nilainya setengah. Jadi ketemulah nilai sudut dari X adalah 30 derajat. Jadi sampai di sini adik-adik bisa dipahami? Cukup mudah bukan? Jangan patah semangat untuk belajar ya. Karena matematika itu asik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.